Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni desain, matematika, dan ilmu falak. Dia telah menemukan sistem seksagesimal yang membagi lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu, dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Menurutnya, hari dimulai pada waktu tengah malam, dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu, Namrud mahir dalam perhitungan matematika, dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana, dan bendungan. Antara lain kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Eufrat. Dialah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya, sebagai seorang ateis, dia telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya. Antara lain menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib seperti horoskop dan merawal nasib palmistry. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri. Selain itu, ia membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah, agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri. Menara Babel, yang berarti pintu gerbang yang sempurna, merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuji Namrud. Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan. Menurut buku sejarah para rasul dan raja, pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam terkenal, yaitu Al-Tabari, menara tersebut telah dihancurkan oleh Allah. Awalnya para pendahulunya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Suryani, tetapi ia memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya mereka tak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Namrud juga sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon dia mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, yang pernah disebut dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud telah memulai suatu era yang baru, di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang di bawah pemerintahannya bisa mengikuti nafsu manusia, seperti berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain. Namrud juga diberi gelar Bakus atau Dewa Anggur, karena ia mabuk dengan keduniaan. Ia juga mengklaim dirinya Tuhan, karena sebagai seorang manusia dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Namrud merupakan seorang yang cerdas, menguasai ilmu matematika, dan ahli bangunan. Salah satu karyanya yang terkenal sampai hari ini adalah Menara Babel. Membangun kota Babel, Erech, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Sisa peninggalannya bisa ditemukan di Mosul, Baghdad, dan Gunung Namrud yang tak jauh dari kota Adiyaman. Disebutkan dalam sejarah bahwa Semiramis menikahi Kus, cucu Nuh. Saat itu usia gadis ini masih remaja dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Tak lama setelah menikah, Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tetapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh oleh pria. Sehingga dia menganggap anaknya, Namrud, sebagai anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya. Hingga pada suatu ketika, dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Kisah ini kemudian menjadi menarik. Namrud yang dianggap sebagai Tuhan disalibkan dengan domba dan ditempatkan dalam sebuah gua. 3 hari kemudian, batu yang menutupi terguling dan pintu masuk gua tampak terbuka. Dikatakan bahwa jasad Namrud telah menghilang. Peradaban mulai mengagungkan namanya menjadi Osiris, Isis, dan Horus sebagai bentuk dewa yang disembah dan dipuja pengikutnya.
Orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan. Setelah 3 hari kepergian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib surya. Semiramis, ibu sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud telah hidup selamanya. Untuk mengingatkannya, sebuah pohon evergreen atau pohon cemara ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud. Untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud akan hadir di pohon ini dan meninggalkan bingkisan yang digantung di ranting-rantingnya. Bagi penganut agama pagan kuno, pohon itu disebut dengan pohon mistletoe. Pohon cemara adalah lambang kesuburan penting untuk upacara. Peradaban kuno percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau seperti holly, ivy, dan mistletoe dapat membantu membawa cahaya matahari yang berkurang di akhir tahun. Mistletoe adalah tanaman yang paling sakral oleh pengikut Druid. Tanaman ini sangat dihormati karena tumbuh di pohon oak. Kebiasaan berciuman di bawah mistletoe berasal dari gagasan kuno bahwa mistletoe adalah alat kelamin kayu oak. Jadi diyakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan pasangannya. Selama berabad-abad, tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia. Agama Babilonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis terdiri dari 3 elemen, yaitu api, ular, dan matahari. Tapi para pengikutnya fokus pada matahari karena merupakan bagian yang paling penting. Sebagian besar mereka menyembah matahari dengan harapan mendapatkan cahaya yang berujung pada kesejahteraan. Itulah sebuah kisah Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.